Salam Mangrover, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ganis Rian Effendi. Saya adalah pemret dari Mangrove Max. Oke, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dan dongeng mangrove yang dikemas dalam bentuk komik ya, komik. Jadi ini saya sambil buka Instagramnya ya. Jadi teman-teman juga nanti setelah mendengarkan ini bisa membuka Instagramnya di @matkesem, cerita dan dongeng mangrove yang menyajikan cerita dan dongeng untuk anak-anak di Indonesia dan dunia. Ini di bionya ya. Ayah bunda, yuk dongengkan Matkesem ke putra putri kita. Nah gitu, di bionya kayak gitu. Ada 107 posting di dalam IG ini, jadi saya akan pilih salah satu untuk dibacakan ya. Ya, by the way juga gini ya, ternyata konsep dari Matkesem ini dia punya dua halaman. Maksudnya kalau di IG kan kita bisa post dalam satu feed itu, dalam satu postingan bisa lebih dari satu gambar. Karena ini konsepnya ada dua foto, dua gambar. Yang gambar pertama itu adalah covernya atau judulnya. Dan yang menjadikannya unik adalah gambar-gambarnya ini apa ya, punya ciri khas yang pokoknya kalau lihat gambar ini tanpa lihat ininya apa autornya, kita udah tahu nih kayak wah ini Matkesem nih gitu. Hampir sama kayak kalau kita lihat ini deh, lihat tai lalat kali ya, mungkin tai lalat banyak banget sih yang udah tahu. Tanpa kita lihat siapa autornya, tanpa kita lihat siapa yang memposting, yang membuat, kalau kita tahu modelnya, model-model kayak gitu tuh, gambar manusia tanpa hidung, ya itu pasti tai lalat. Nah, hampir sama karakteristik dan identitas dari Matkesem ini kuat banget nih di cover ini ya. Jadi teman-teman kalau bisa sambil lihat juga. Nah, setelah saya tadi scroll-scroll, ternyata ada salah satu yang akan saya bacakan, saya pilih. Kenapa? Karena kebetulan di judulnya adalah nama saya sendiri. Ganis, jangan nangis. Ya. Oke, kita buka ya. Ini gambarnya itu seorang anak kecil yang lagi nangis. Siang itu Ganis menangis, memaksa minta stik. Ini yang dimaksud stiknya tuh stik makanan ya, bukan stik drum atau stik yang lain, stik makanan. Titis sang kakak nampak kebingungan. Jangan menangis, Dek. Nanti kakak belikan di toko depan ya, kata Titis menenangkan adiknya. Tapi Ganis tak bisa berhenti menangis. Gimana ini? Padahal toko rotinya baru buka esok hari, cemasnya sambil mengadu ke bunda. Ambil tepung mangrove-nya di kulkas, kita buat stik mangrove untuk adikmu, kata bunda. Ke kakaknya mungkin ya. Iya, ke kakaknya sih kali ini. Lalu Bunda dan Titis memaksa stik bersama di dapur. Setelah selesai, Titis meminta Ganis untuk mencicipinya. Stiknya enak kak, kata Ganis yang sudah tak menangis lagi. Nah, ada pesan moralnya di sebelah kiri bawah nih. Tak bacakan nih. Buat teman-teman mangcil semua, kita tidak boleh egois dan suka memaksakan kehendak kita kepada orang lain ya. Yuk jadi anak baik. Nah, gitu cerita singkatnya dari Matkesem episode Ganis Jangan Menangis. Nah, dari cerita ini aja kita sebenarnya udah bisa membayangkan sih masa depan dari Matkesem ini sebenarnya dibuat untuk apa ya. Selain tanda kutip nantinya akan digunakan untuk menggantikan cerita-cerita yang selama ini sudah ada, cerita dongeng ya. Baik itu Kancil nyolong timun, si Kancil yang sombong, yang balapan sama kura-kura dan akhirnya kura-kuranya menang dan sebagainya, cerita-cerita kayak gitu. Cerita-cerita dongeng, dan ini dibuat dengan tema yang spesifik mangrove dan juga bisa memberikan edukasi ke anak-anak gitu. Dari contoh kecil ini aja ya, dari cerita yang tadi saya bacakan, ada satu hal yang bisa kita ambil ilmunya nih dari sini. Anak-anak mungkin akan sadar ya dari dialog ini nih. Kan si Ganis tadi minta stik kan, minta stik ke kakaknya, tapi kakaknya kebingungan karena tokonya juga udah tutup gitu. Akhirnya ibunya bilang gini, ambil tepung mangrove-nya di kulkas, kita buat stik mangrove untuk adikmu. Nah berarti anak-anak nanti akan tahu tuh, oh berarti itu buahnya mangrove bisa dibikin tepung. Nah terus bisa dibuat olahan makanan juga kayak gitu. Jadi secara nggak langsung udah memberikan edukasi nih ke anak-anak bahwa mangrove itu ada manfaatnya loh, buahnya bisa digunakan untuk dibuat olahan makanan gitu. Salah satunya kayak gitu. Nah, hal-hal semacam ini memang sengaja dibikin ya sama autornya nih
untuk menyelipkan hal-hal yang bersifat edukatif dan memberikan pesan moral kepada anak-anak juga kayak gitu. Jadi memang bapak dan ibu atau ayah dan bunda yang saat ini sedang memiliki anak kecil bisa banget menggunakan Mat Kesem ini sebagai salah satu referensi untuk menceritakan dongeng kepada anak-anaknya. Dan alangkah baiknya kalau misalkan ini disematkan dari kecil dan ditujukan ke anak-anak di sepanjang pesisir kawasan Indonesia saat ini gitu. Temanya luas ya, banyak banget di sini yang bisa dipilih maksudnya ya. Jadi ayah dan bunda tuh nggak usah kebingungan lagi, aduh mau menceritakan apa nih kepada anak-anak saya nih nanti. Pakai ini aja udah, ini udah paling mudah lah untuk dicerna sama anak-anak. Bahkan ada juga abang-abang ojol di sini ada juga. Kemudian ada monster lumpur, bisa digunakan buat modal atau referensi ayah dan bunda untuk menceritakan kepada anak-anak. Silahkan dicek IG-nya @matkesem. Sampai bertemu lagi di cerita Mat Kesem lainnya. Dadah, semangat Mengerver!